Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup dan menghidupkan, di saat ini kami sekeluarga hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini, Ibrani pasal 7, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Kasih dan Kemurahan Tuhan Menyelamatkan. Sahabat Kristus, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, melalui Yesus, kita mengalami kasih dan kehadiran serta kemurahan Allah. Sebagai imam besar, Yesus mengerjakan kehendak Allah untuk menyelamatkan dosa manusia melalui kematian di kayu salib. Bacaan hari ini menegaskan sosok Yesus sebagai imam besar yang berada dengan imam-imam lainnya. Tuhan Yesus rela berkorban, mempersembahkan hidupnya demi keselamatan manusia dan dunia. Pesan tentang kasih karunia Allah adalah nilai yang mengajarkan bahwa hidup adalah perjuangan dan pengorbanan. Sahabat Kristus yang diberkati, orang tua haruslah belajar untuk rela melakukan apa saja bagi kebaikan anak-anak. Demikian anak-anak diharapkan juga mampu menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup. Marilah dengan keberanian kita percaya bahwa Sang Imam Besar pasti menuntun dengan roh dan kebenaran. Berusahalah agar dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup, tetapi dengan bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ibarat dosa kita merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Imam Besar yaitu Yesus Kristus, yang adalah pengantara, Dia datang menyelamatkan, juga sedang dinanti kembalinya sebagai hakim yang menghakimi. Sahabat Kristus, jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu siap setiap saat. Hindarilah perilaku bagaikan 5 gadis yang bodoh, terlambat mempersiapkan kedatangan sang mempelai. Ingatlah keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sahabat Kristus, jadilah setia di tengah badai hidup,
Yakinlah bahwa bersama Dia hidup kita terselamatkan. Ya Tuhan Yesus, selamatkan kami dari keburukan dunia ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat Kristus yang terkasih. Amin.